Di Ramtha School of Mind, hari pertama ada 110 murid hadir. Dari 10 negara, ada India, Australia, Filipina, Malaysia, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Amerika, Inggris, dan terakhir dari Iran. Saya satu-satunya dari Indonesia. Hari pertama perkenalan, masing-masing cerita jalan hidup mereka, masing-masing sharing, berbagi, sedetil dan serinci mungkin. Wah, seperti nonton film drama. Kalah drama Korea, kalah cerita India. Ceritanya seram-seram, menegangkan, taruhan nyawa yang hilang, dan anggota keluarga yang meninggal terbunuh. Hal itu menjadi biasa. Parah semua kondisinya. Ada yang usianya 55 tahun selama 40 tahun bekerja hanya untuk membayar hutang. Ada yang bangkrut berhutang dengan geng mafia. Ada yang dikejar-kejar triad dan dibunuh keluarganya. Ada yang ditipu habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Pokoknya sulit dibayangkan cerita jalan hidupnya mereka. Bahkan 100 kali mendengar cerita masing-masing, 100 kali saya menangis. Saya tentu tidak boleh menceritakan rincian cerita mereka karena ini menjadi rahasia di antara kami. Di mana kami seakan sudah menjadi saudara sependeritaan. Common sorrow. Jalan hidup saya jika mendengar cerita mereka menjadi tidak sebanding. Tidak ada apa-apanya. Hari berikutnya sang instruktur menceritakan jalan hidup mereka. Sama saja awalnya kusut semua. Mereka berlima, masih muda. Yang paling tua umurnya 35 tahun. Namun rekening mereka paling sedikit adalah 6 juta Aussie dollar. Cabut, itu ucapan saya dalam hati berkali-kali. Pelajaran ini adalah pelajaran yang fair dan adil. Kenapa? Kami dilihatkan ATM mereka. Mereka tidak berdusta. Kenapa saya sebut ini adil? Karena instrukturnya yang 5 orang ini semuanya milioner. Jadi mengajarkan kekayaan dan kemakmuran diajarkan oleh orang yang milioner itu menjadi fair dilihatnya. Mereka tidak berdusta. Mereka tidak berdusta. Diperlihatkan keesokan harinya bagaimana uang itu ada bersama mereka, datang kepada mereka. Mulai melek mata saya. Mulai lompatan-lompatan kecil liar di otak saya berjalan. Gitu ya berkali-kali. Hari berikutnya pelajaran dimulai. Formasi setengah lingkaran tanpa meja. Pelajaran trespassing namanya. Teritori ego kami akan diterabas, akan di-cross, akan dilewati. Siap-siap marah, siap-siap tertusuk hati kami, siap-siap tersinggung. Kami peserta diberi pertanyaan, how is the money comes to you? Bagaimana uang datang ke Anda? Seluruh peserta mendapat giliran. Kalau disamaratakan, semua menjawab hampir sama, yaitu dengan bekerja. Sekali lagi, jika ditanya, how is the money comes to you? Maka rata-rata menjawab dengan bekerja. Pertanyaan berikutnya oleh instruktur, kalau Anda tidak ada uang, apa yang Anda lakukan? Seluruh peserta berbicara bergantian, kesimpulan, mencari kerjaan. Karena dengan bekerja, kita mendapat uang. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda bekerja, apa yang Anda peroleh? Seluruh peserta menjawab, uang. Pertanyaan berikutnya, jadi begitulah cara kerja otak Anda. Untuk mendapatkan uang, Anda harus bekerja. Oke, kita stop sebentar. Ada yang salah dalam pernyataan di atas? Tentu tidak, bukan? Inilah pernyataan dan pertanyaan selanjutnya. Bisakah Anda tidak bekerja? Anda dapat uang? Otak saya kram, macet. Kemudian terdengar suara instruktur melanjutkan. Karena Anda berpikir uang datang kalau bekerja. Kalau tidak punya uang, Anda mencari kerjaan. Dan Anda pikir Anda mendapatkan uang. Padahal itu hanya menyambung hidup. Di akhir bulan uang Anda habis lagi. Dan Anda bekerja lagi. Begitulah roda kehidupan yang Anda putar. Benarkah? Otak saya berhenti. Rasanya tidak ada yang salah. Bukannya itu pemahaman umum. Uang didapat dengan bekerja. Nggak kerja ya nggak dapat duit. Pertanyaan berikutnya agak menohok ke saya. Anda bertuhan, Mr. Mardigu? Anda percaya Tuhan? Saya jawab, iya pasti. Tuhan Anda bisa apa? Kalau ini bukan pelajaran trespassing, sudah ngamuk saya. Tuhan saya bisa segalanya. Memiliki semuanya. Dan dia adalah ketidakterhinggaan. Jawab saya dengan nada tidak nyaman. Instruktur saya bernama Geoff mendekat. Tuhanmu tak terhingga dan bisa ngapain aja. Bisa semuanya, dia berkata begitu. Bisakah Anda meminta pada Tuhanmu? Kamu di rumah, duduk dengan orang yang mencintaimu dan yang kamu cintai, mengerjakan sesuatu yang sesuka-sukamu, uang kamu tak terhingga. Bisa nggak? Saya gelagapan. Ditekan lagi. Bisa nggak Tuhanmu mendatangkan uang kepadamu tanpa kerja, hanya mengerjakan yang kau cintai, dapat uang tak terhingga? Bisakah? Bisa, saya jawab keras. Kenapa kamu tidak minta itu? Kenapa kamu tidak minta kepada Tuhanmu, kepada Allah? Ya Allah, saya mau berkumpul dengan orang yang saya cintai, mengerjakan sesuatu yang saya sukai, menyenangkan banyak orang, santai, membuat sehat, membuat pinter, membantu alam, dan dapat duit tidak terhingga. Kenapa kamu gak minta kayak gitu? Kenapa kamu gak taruh kata-kata itu dalam pikiranmu? Kenapa milih yang repot, yang capek, yang buat frustrasi? Kenapa harus kerja? Kenapa gak langsung dapat duitnya aja? Sekali lagi, kenapa kamu minta kerja baru dapat uang? Nada suaranya meninggi dan mengeras. Saya pun tidak menjawab. Saya juga bingung. Kenapa saya harus bekerja untuk dapat uang?
Kenapa nggak diem aja atau mengerjakan sesuatu yang enak dan santai saja? Tapi kenyataannya kan orang harus kerja apapun itu. Buktinya banyak orang yang santai-santai malah masuk jurang kemiskinan. Ini maksudnya. Jadi saya harus apa? Dia menekan saya lagi. Kalau Anda datang ke sini hanya mempertahankan dan mempertanyakan hal-hal dasar, Anda siap-siap kecewa. Kalau Anda percaya Anda yang menentukan nasib Anda, siap-siap terkejut. Kalau Anda percaya nasib bukan di tangan Anda pasti kecewa. Kalau Anda percaya Tuhan bisa melakukan apapun dan Anda bisa mendapatkan apapun, kalau Anda percaya garis tangan sudah ditentukan sebelumnya, Anda pasti frustasi. Kalau Anda percaya Anda menulis jalan hidup Anda sendiri, Anda pasti menemukan jalan keluar. Kalau Anda banyak berpikir dan mempertanyakan metode pelajaran selama 7 hari ke depan, siap-siap angkat koper karena Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda pasrah dan percaya Anda sangat diuntungkan karena semuanya itu mudah. Kalau Anda percaya inilah jawaban atas doa Anda selama ini dan Anda menikmati proses di kelas ini. Kalau Anda memegang kukuh belief system Anda yang lama, Anda persis menjadi seperti Anda yang sekarang. Kalau Anda meruntuhkan seluruh bangunan Anda dan bersiap membangun pondasi belief baru, siap-siap melihat diri Anda yang baru, yang anggun, yang tak terhingga dan sesuai dengan maunya Anda. Kemudian nada suaranya melunak dan pelan. Anda kesini sudah buang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang uang. Apa yang tersisa dari Anda hanya pola pikir saja. Kalau Anda mau membuang pola pikir tersebut, kita akan melanjutkan pelajarannya. Siap-siap akan sakit hati. Karena semua yang Anda pegang bisa dilepas dan harus dilepas. Bahkan kebenaran yang Anda pegang pun akan ditantang, di-challenge ke batas ujung. Diri Anda akan didorong ke batas yang Anda merasa apapun mungkin, apapun masuk di akal. Masa sih? Bagaimana bisa pernyataan dan pertanyaan logika belief lama akan ditantang? Kalau ternyata tidak teruji, rubuhkan belief system Anda tadi. Ingat, kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang teruji. Kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang tidak menyinggung siapapun. Dan kalau ada yang sakit hati gara-gara kebenaran ini, pelajaran kebenaran ini salah. Dan kebenaran yang paling benar, dia membela dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, Anda sudah membuang waktu, Anda sudah membayar mahal video ini, Anda harus mendapat pelajarannya. Ikuti semua perintah-perintah ini sedetil mungkin karena Anda pasti berubah menjadi Anda yang baru. Hurrah!